Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Korban tewas COVID-19 Amerika Latin mencapai 500,000 saat kasus di Brasil meningkat. Kematian di Amerika Latin dan Karibia akibat COVID-19 mencapai angka 500,000 pada hari Selasa dan kasus melonjak di atas 15 juta menurut penghitungan angka dalam laporan pemerintah. Karena pihak berwenang khawatir bahawa perayaan liburan dapat membawa lebih banyak infeksi. Lebih dari sepertiga kematian terjadi di Brasil menurut penghitungan kantor berita Reuters. Negara terbesar di Amerika Latin yang secara terpisah melaporkan jumlah kematian harian terburuk dari virus corona baru sejak 15 September. Lebih dari seperempat kematian Amerika Latin terjadi di Meksiko yang seperti Brasil telah berjuang dengan gelombang baru infeksi dengan meningkatnya rawat inap yang memaksa Mexico City dan 4 negara bahagian menjadi semi-lockdown. Meksiko pada hari Selasa melaporkan 990 kematian lagi, salah satu peningkatan harian tertinggi sehingga jumlah kematian menjadi 123,845. China memenjarakan 10 aktivis Hong Kong, 2 orang di bawah usia 18 tahun dipulangkan. 10 orang itu termasuk di antara 12 orang yang ditahan dengan speedboat saat mereka dituduh mencoba melarikan diri ke Taiwan. Pengadilan China menghukum 10 aktivis Hong Kong yang telah ditahan setelah melarikan diri dari wilayah itu dengan perahu antara 7 bulan dan 3 tahun penjara karena penyeberangan perbatasan secara tidak sah pada hari Rabu dalam kasus yang telah menarik perhatian internasional. 2 orang yang mengatur perjalanan perahu itu masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun dan 2 tahun, sementara yang lain menerima hukuman 7 bulan. Demikian kata pengadilan di Shenzhen. Ke-10 orang itu juga didenda tambahnya. 2 lainnya yang berusia 16 dan 17 tahun dipulangkan ke tahanan polisi Hong Kong. Gempa bumi kedua dalam 2 hari melanda Kroasia Tengah menewaskan 7 orang dan merusak bangunan. Gempa bumi berkekuatan 6,4 pada skala Richter melanda Kroasia Tengah pada hari Selasa, menewaskan 7 orang, melukai lebih dari 20 orang dan mengguncang beberapa negara tetangga. Demikian kata pejabat dan penduduk. Tim penyelamat menarik orang-orang dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Petrinja dan kota-kota lain dan pasukan tentara dikirim ke daerah itu untuk membantu. Getaran juga terasa di ibu kota Kroasia, Zagreb, dan sejauh ibu kota Austria, Wina. Slovenia menutup satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklirnya sebagai tindakan pencegahan. Itu adalah gempa bumi kedua yang melanda daerah itu dalam 2 hari. GFZ, German Research Center for Geosciences, mengatakan gempa bumi terjadi pada pukul 11.19 GMT pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa di Petrinja, 50 km selatan dari Zagreb. Badan-badan yang penting bagi keamanan Amerika Serikat mengalami kerusakan besar selama pemerintahan Trump. Demikian kata Joe Biden. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menuduh bahawa badan-badan yang penting bagi keamanan Amerika Serikat telah menderita kerusakan besar di tangan pemerintahan Trump. Biden mengatakan timnya tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan termasuk dari Departemen Pertahanan karena sedang dalam peralihan kekuasaan. Biden mulai menjabat pada tanggal 20 Januari, tetapi Presiden Donald Trump menolak untuk menerima kekalahan dalam pemilihan November. Selama berminggu-minggu setelah pemilihan, Biden diblokir dari menerima pengarahan intelijen penting bagian penting dan biasanya rutin dari transisi presiden. Menyusul pernyataan Biden pada hari Senin, penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller mengatakan para pejabat telah bekerja dengan profesionalisme maksimal untuk mendukung kegiatan peralihan transisi. Seorang jurubicara mengatakan Pentagon telah sepenuhnya transparan dengan tim Biden. Pemerintah memastikan vaksin bekerja melawan
varian iaitu jenis baru dari virus corona. Pemerintah telah meyakinkan bahawa vaksin akan bekerja melawan jenis baru virus corona dan tidak ada bukti bahawa vaksin saat ini akan gagal melindungi terhadap jenis baru yang dilaporkan dari Inggeris dan Afrika Selatan. Dalam pengarahan media di New Delhi kemarin, penasihat ilmiah utama K. Vijay Raghavan mengatakan perubahan jenis virus corona belum cukup membuat vaksin tidak efektif. Dia mengatakan kebanyakan vaksin mentargetkan protein lonjakan dan menstimulasi sistem kekebalan kita untuk menghasilkan berbagai macam antibodi pelindung. Memberikan detail tentang jenis baru dari virus itu, Raghavan mengatakan 17 perubahan penting telah terlihat pada jenis baru dan meningkatkan penyebaran transmisi. Dia menambahkan bahawa varian Inggeris lebih mudah ditularkan dan meningkatkan tingkat kepositifan. Namun, dia mengklarifikasi bahawa jenis baru ini tidak meningkatkan keparahan penyakit. Penasihat ilmiah utama menginformasikan bahawa Konsortium SARS-CoV-2 Genomics India sedang melakukan pengujian dan pengurutan sampel wisatawan internasional pasien yang dirawat di rumah sakit dan di seluruh negeri. Dia menyarankan masyarakat untuk mengikuti langkah-langkah kepatuhan yang ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak sosial untuk menangkal penyakit ini. India tidak akan mentolerir apapun yang melukai harga dirinya, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan bahawa India tidak akan mentoleransi apapun yang melukai harga dirinya. Dalam wawancara dengan kantor berita, Menteri Pertahanan mengatakan India tidak akan berkompromi dengan harga dirinya. Dia berkata, menjadi lembut tidak bererti bahawa siapapun dapat menyerang harga diri kita dan kita duduk dan menonton dalam diam. Singh mengatakan keamanan nasional telah menjadi prioritas nomor 1 pemerintah Narendra Modi dan menyediakan fasilitas maksimum untuk pasukan pertahanan. Menteri mengatakan India ingin menjaga hubungan damai dengan semua bangsa. Presiden Kovind menganugerahkan hadiah digital India tahun 2020. Presiden Ramnath Kovind secara virtual iaitu Maya menganugerahkan hadiah Digital India 2020 melalui konferensi video hari ini. Sejalan dengan visi Digital India, ini adalah untuk pertama kalinya seluruh proses Digital India, hadiah Digital India dilakukan secara online, mulai dari nominasi hingga penyaringan hingga upacara penghargaan akhir. Pusat Informatika Nasional di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi telah menyelenggarakan hadiah Digital India 2 tahunan untuk mempromosikan inovasi dalam e-governance atau e-pemerintahan dan transformasi digital dari mekanisme penyampaian layanan pemerintah. Inisiatif pemerintah negara bahagian Bihar untuk mentransfer bantuan keuangan langsung ke rekening penerima selama pandemi COVID-19 telah membuat departemennya menjadi pemenang hadiah Digital India tahun 2020 dalam kategori inovasi dalam pandemi. Kondisi gelombang dingin meningkat di bahagian utara negara ini. Keadaan gelombang dingin meningkat di bahagian utara negara ini setelah salju baru turun di bahagian atas Jammu dan Kashmir, Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Di negara bahagian Himachal Pradesh, suhu minimum turun menjadi 2 derajat Celsius di seluruh negara bahagian. Namun, cuaca tetap kering di sebagian besar negara bahagian itu. Suhu maksimum dan minimum turun di sebagian besar tempat saat angin sedingin es menyapu negara bahagian itu. Di negara bahagian Uttarakhand, kehidupan normal telah terpengaruh di tempat-tempat terpencil di daerah dataran tinggi negara bahagian. Sementara itu, kesibukan wisatawan terlihat di kota Mussoorie, Dhanolti, Nainital dan tempat-tempat lain di akhir tahun. Di negara bahagian Rajasthan, keadaan gelombang dingin terjadi di sebagian besar negara bahagian itu selama 2 hari terakhir secara berturut-turut. Suhu udara minimum tercatat minus 5 di kota negara bahagian kemarin. Dr. Harshvardhan dinominasikan sebagai anggota Dewan GAVI oleh Global Alliance for Vaccine and Immunization. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Keluarga Dr. Harshvardhan
telah dinominasikan sebagai anggota Dewan Gavi oleh Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi. Dr. Harshvardhan akan mewakili India selama 2 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Dewan Gavi mengawasi operasi dari Vaksin Alliance dan memantau pelaksanaan program. Perdana Menteri Modi menekankan pentingnya konektivitas dan pembangunan infrastruktur untuk Atmanirbhar Bharat. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa infrastruktur adalah sumber terbesar kekuatan negara manapun. Dia mengatakan saat India bergerak cepat menuju jalur untuk menjadi kekuatan ekonomi besar, konektivitas terbaik adalah prioritas negara. Menekankan betapa pentingnya konektivitas dan pembangunan infrastruktur untuk Atmanirbhar Bharat, iaitu negara yang swandal, Modi mengatakan bahawa pemerintahnya sedang mengerjakan setiap aspek dari konektivitas moden selama 6 tahun terakhir dengan pemikiran ini. Perdana Menteri berbicara setelah mendedikasikan kepada negara bahagian Bhaupur baru, Khurja baru dan pusat kontrol operasi koridor pengangkutan khusus timur di negara bahagian Uttar Pradesh kemarin. Perdana Menteri mengatakan koridor ini akan menjadi sarana Atmanirbhar Bharat. Menurut dia, koridor ini akan membuka kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan lapangan kerja di daerah itu. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional meningkat menjadi 95,99%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai angka 95,99%. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 26,000 pasien COVID telah pulih. Kementerian Kesihatan mengatakan jumlah pemulihan telah meningkat menjadi lebih dari 9,834,000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 2,56% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini sekitar 262,000. Selama 24 jam terakhir, 20,550 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10,200,000. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 286 kematian dilaporkan, membuat korban menjadi 148,439. Negara ini telah melewati tonggak sejarah lain dalam hal pengujian COVID, dengan pengujian lebih dari 1,120,000 sampel COVID dalam 24 jam terakhir. Angka pengujian kumulatif telah melampaui angka 170 juta. Menurut Dewan Riset Medis India, sejauh ini lebih dari 170,900,000 sampel telah diuji di seluruh negeri. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul India dan Qatar meningkatkan lagi hubungan bilateral. Qatar adalah negara penting di Teluk yang secara tradisional memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan India. Keamanan energi, perdagangan, investasi dan komunitas ekspatriat India membentuk dasar-dasar hubungan bilateral. Qatar memainkan peranan penting dalam keamanan energi India dan merupakan pemasok gas LNG terbesar ke India. Pada tahun 2004, India telah menandatangani perjanjian 25 tahun untuk impor tahunan sebesar 7,5 juta ton gas LNG dari Qatar. Pada tahun 2015, ketika harga minyak bumi internasional jatuh, Doha menyetujui permintaan India untuk penurunan harga LNG berdasarkan dorongan pasar. Isyarat ini semakin memperkuat posisi Qatar sebagai pilar keamanan energi India. Pada saat yang sama, India adalah importir gas LNG Qatar terbesar kedua di dunia yang berkontribusi pada perekonomian negara semenanjung kecil itu. Qatar adalah salah satu dari 25 mitra dagang teratas, yaitu top India di dunia dengan perdagangan bilateral senilai 10,95 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan 20 dan merupakan mitra dagang terbesar ketiga di antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk GCC setelah negara UEA dan Arab Saudi. Di sisi lain, India termasuk di antara 5 mitra dagang teratas, yaitu top dari Qatar dengan
dengan perkiraan masa depan yang menunjukkan kemungkinan besar untuk pertumbuhan perdagangan bilateral. Qatar adalah salah satu investor utama di pasar India dengan Qatar menjadi sumber FDI terbesar keempat ke India di negara-negara GCC. Orang India juga berkontribusi secara signifikan terhadap lingkungan bisnis di Qatar dengan sumber daya manusia di semua sektor ekonomi terutama di sektor konstruksi dan jasa. Dengan 700,000, India adalah komunitas ekspatriat terbesar di Qatar yang terdiri dari hampir 25% dari populasi penduduk. Dalam latar belakang ini, kunjungan mandiri dari 2 hari dari Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar ke Qatar baru-baru ini menjadi penting, terutama karena India ingin mengabaikan dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan meningkatkan perdagangan dan hubungan komersialnya dengan negara-negara Teluk. India dan Qatar telah mempertahankan konsultasi diplomatik dan politik melalui fase sulit perang melawan COVID-19. Perdana Menteri Narendra Modi telah 3 kali melakukan percakapan telefon dengan Amir Tamim selama pandemi dan kedua pemimpin sepakat untuk bekerjasama dalam perjuangan mereka untuk mengalahkan COVID-19. Selama kunjungan tersebut, Dr. Jaishankar bertemu dengan pimpinan tertinggi Qatar dan mengadakan pembicaraan luas dengan mereka tentang masalah bilateral, regional maupun internasional yang menjadi kepentingan bersama. Menteri meminta Pastor Amir Sheikh Hamad Al Thani dan menghargai kontribusinya bagi pengembangan hubungan bilateral India-Qatar dan bimbingannya yang berkelanjutan dalam meningkatkan hubungan. Dalam pertemuannya dengan Amir Tamim, Dr. Jaishankar menyampaikan pesan pribadi dari Perdana Menteri Narendra Modi mengundang Amir Tamim untuk berkunjung ke India. Amir menerima undangan untuk mengunjungi India sejak dini. Mengingat percakapannya dengan Perdana Menteri, Amir Tamim menggarisbawahi bahawa kedua pemimpin telah sepakat untuk membentuk Satgas Investasi dan Energi untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral. Dr. Jaishankar juga berterima kasih kepada pemimpin Qatar atas nama Perdana Menteri Modi kerana telah merawat komunitas India selama pandemi COVID-19. Dr. Jaishankar bertemu dengan para pemimpin Qatar lainnya termasuk Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Khalid bin Khalifa Al Thani dan mengadakan pembicaraan luas dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani. Dia mengundang Menteri Luar Negeri ke India untuk pertemuan komisi bersama India-Qatar yang pertama pada tahun 2021. Kedua pemimpin tersebut membahas masalah-masalah penting bilateral dan regional dan setuju untuk lebih lanjut memperkuat hubungan bilateral multifaset di berbagai bidang seperti energi, perdagangan, investasi, pengolahan makanan, perawatan, kesihatan, pendidikan, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam upaya meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara India dan Qatar, Menteri Luar Negeri mengadakan sesi interaktif dengan para pemimpin bisnes Qatar menggarisbawahi lingkungan bisnes yang kondusif dan peluang pasar di India serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dalam hal ini melalui skema unggulan seperti Make in India dan Atmanirbhar Bharat. Dr. Jaishankar juga mengadakan interaksi virtual dengan komunitas India untuk mengapresiasi kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal dan kontribusi mereka dalam perjuangan India melawan COVID-19. India melakukan upaya terkonsentrasi untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara Teluk. Qatar adalah negara mitra penting bagi India di Teluk dan kunjungan Dr. Jaishankar kemungkinan besar akan mendorong hubungan bilateral di bidang-bidang perdagangan dan investasi. Sekian.